Kitab Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat 30 saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop di sini adalah upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah upah mengikut Yesus. Kalau kita bicara tentang upah, berarti ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya, mungkin saudara-saudaraku ada yang masih karyawan atau buruh ya, atau PNS, pasti kalau tanggal muda bisa dapat upah ya. Bahkan sebelum tanggal muda juga ya, ada yang tanggal 25, 27 ya. Nah, bagaimana kita mengikut Yesus? Upah mengikut Yesus. Slide next. Ya. Keselamatan hidup kekal. Jadi di sini ada beberapa upah yang berlaku di dunia dan berlaku juga ketika kita sudah dibangkitkan. Keselamatan hidup kekal ini adalah upah ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Kita menerima keselamatan hidup kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerima keselamatan hidup kekal? Ya, kita harus mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kudus, ya, dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan yang terlebih penting adalah kita harus siap untuk memberitakan Injil. Lalu yang kedua adalah menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Ini adalah upah juga, upah kita di dunia. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak semua orang percaya itu punya kesempatan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak punya kerinduan untuk menjalankan misi ini, kita tidak akan diberi upah. Kesempatan memberitakan Injil adalah merupakan upah. Upah buat kita. Selama kita di dunia, kita mendapatkan upah, yaitu kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, bagaimana memberitakan Injil? Aspeknya banyak ya. Jadi memberitakan Injil itu enggak selalu kita berbicara tentang Injil. Karena kita sendiri adalah Injil, surat-surat Kristus. Kita bisa baca di 2 Korintus 3 ayat 3. Bisa ditampilkan Pak Eldo? 2 Korintus 3 ayat 3. Jadi kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Jadi orang tidak membaca kitab Injil seperti ini, tapi membaca diri kita sendiri. Dalam diri kita ada Injil, yaitu jika kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita ini adalah sudah ditulis oleh Allah. Kita sudah dihadirkan di dunia ini untuk menjadi suratan Kristus. Jadi kalau kita mau mengimani Kristus, harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya. Baru kita bisa menjadi surat Kristus. Jadi menginjil tidak harus kita mengucapkan ya. Ketika kita hadir di pasar, hadir di kantor, hadir di mana saja, kita sudah menginjil. Orang bisa melihat pribadi kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana cara kita berbicara dinilai oleh mereka. Ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya.
Yang bisa kembali lagi Pak Eldo. Ya, yang ketiga adalah ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris kerajaan sorga berarti ini upah di sana ya. Kita sudah diberi upah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Makanya di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita juga duduk. Jadi kalau dikatakan di sini ada 12 duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, ya ini merujuk kepada suatu simbolis ya. Jadi jangan diartikan secara bahwa kita memang akan duduk di 12 gitu ya, tahta 12 gitu ya, tidak ya. Simbolis ya. Artinya merujuk kepada gereja Tuhan atau sebuah frasa metaforis. Karena kita telah mengikut Yesus, maka kita mendapatkan kehormatan dan otoritas sebagai anak-anak Allah untuk ikut menghakimi 12 suku Israel atau orang-orang percaya, namun tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Jadi bukan menghakimi orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes 8 ayat 24, barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan binasa. Mati dalam dosamu, mati dengan membawa dosa. Jadi yang dihakimi di sini adalah orang-orang percaya tapi yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Makanya di sini disebut 12 suku Israel. Artinya apa? Orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan tapi tidak melakukan. Jadi jangan diartikan secara konteks ya. Tapi kita harus memiliki pemahaman yang secara luas. Lalu selanjutnya mendapatkan 100 kali lipat. 100 kali lipat. Jika tadi dikatakan barang siapa yang meninggalkan ayah dan ibu, keluarganya, ternaknya, artinya hati kita tidak melekat. Ketika kita mau mengikut Yesus, kita tidak terbebani oleh orang tua. Aku nanti nguburin orang tua saya dulu, atau mau memberikan kehidupan, misalkan kita bekerja mau memberikan kehidupan kepada orang tua atau keluarga, ya. Terus lalu dia ternak-ternaknya dia. Artinya ini berbicara tentang prioritas. Kita mengikut Yesus. Jadi meninggalkan semua yang kita miliki di dunia ini, di sana kita akan memiliki 100 kali lipat. Bayangkan 100 kali lipat. Jadi banyak orang di dunia ini mau mengikut Kristus tapi dia berat kepada keluarganya. Karena keluarganya mungkin tidak seiman, ya kan? Pasti berat. Ya. Pekiwuh lah kata orang Jawa ya, saya nggak ngerti artinya, karena saya orang Bima. Jadi ada orang yang sayang meninggalkan ternaknya, karena ternaknya banyak gitu ya. Entar aja Tuhan, saya ikut engkau, aku jual dulu atau bagaimana ya. Tidak layak bagi Tuhan. Jadi kita akan mendapatkan 100 kali lipat, luar biasa ya. Ini adalah upah di sana nanti. Selanjutnya lahir baru. Ini upah yang ada di dunia. Jadi kita sudah mendapatkan upah. Orang yang bertobat, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan diperbaharui. Akan diperbaharui. Jadi yang hidupnya dulu berpikir cara pandangnya adalah cara pandang duniawi, diperbaharui. Tidak lagi melekat kepada duniawi, tapi melekat kepada hatinya Kristus. Amin. Ya. Jadi kita harus melihat diri kita, apakah saya sudah hidup baru di dalam Kristus. Orang yang hidup baru itu kelihatan dari buahnya. Dari buah-buah kehidupannya kelihatan. Dia tidak manis di mulut, di hati beda. Artinya di luar lain, di dalam beda. Tidak. Orang yang lahir baru adalah memiliki integritas. Apa yang dia pikirkan itu yang dia lakukan. Dia tidak neko-neko, tidak merubah-rubah apa yang dia lakukan. Jadi itu tadi lahir baru adalah upah di dunia. Kita diberi kesempatan untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan diperbaharui dirinya. Saya dulu waktu masih belum mengenal Kristus,
melempari toko-toko Cina yang ada di Jawa. Karena saya dulu tinggal di Purbalingga 8 tahun. Dari tahun 80 sampai tahun 88. Baru saya merantau ke Jakarta. Selama tinggal di Bukateja Purbalingga, disitulah saya sering melempari toko-tokonya orang Cina gitu. Karena memang kedoktrin ya. Jadi kalau kita kadang ngaji gitu ya. Terus kita ada diskusi sharing lah gitu ya. Jadi kalau di situ kita bilang orang Kristen itu orang kafir. Jadi itu akhirnya mendarah daging di dalam diri saya. Menjadi suatu karakter kebencian kepada mereka. Akhirnya ya kami sering melempari itu kalau pas bulan puasa. Karena biasa nongkrong di masjid, pulang jam 12, pulang kadang pas sahur gitu ya. Itu sambil bawa batu kita lemparin toko-toko Cina itu, anjingnya menggonggong-menggonggong. Ya itulah, kita belum diperbaharui. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak ada lagi karakter seperti itu. Ya, sudah diperbaharui menjadi umat, menjadi manusia yang lahir baru. Selanjutnya menjadi saksi Kristus. Ini juga upah di dunia. Kalau tadi kan kesempatan untuk memberitakan Injil. Ini menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi konteksnya bukan hanya sesuatu yang sifatnya rohani ya. Menjadi saksi Kristus itu kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti saya menjadi sekretaris RT ya, saya hadir di tempat masyarakat RT gitu ya. Ini artinya kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Artinya hidup kita sebagai orang percaya itu berdampak. Orang-orang yang tidak percaya, oh itu aja Pak Ilyas saja, enak kalau ada Pak Ilyas nih. Gitu. Jadi hidup kita berdampak. Jadi mari kita lihat diri kita, saya berdampak enggak sih? Saya coba hadir di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Ya kan? Coba bagaimana mereka membenci atau tidak gitu ya. Tapi kalau kehadiran kita dirindukan oleh mereka, nah ini dia udah datang nih orangnya gitu. Itu artinya kita menjadi dampak, berdampak. Ya, itu artinya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Lalu selanjutnya, next, ya, menjadi garam dan terang bagi dunia. Ya, menjadi garam dan terang bagi dunia ini juga upah di dunia. Kalau tadi kita menjadi saksi Kristus, ini menjadi garam dan terang. Kehidupan kita, ketika kita ada di dalam ruangan yang gelap, artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, kita di situ bisa menjadi terang. Artinya orang bisa melihat, wah, saya yang tadinya punya pikiran begini-begini, karena kita yang memberikan nasihat atau apa, akhirnya dia bisa berubah. Ini artinya kita bisa menjadi terang ya, menjadi garam. Lalu hidup taat dan rendah hati. Ya, kalau kita mau mendapatkan keselamatan, upah ya kita di dunia ini harus hidup taat dan rendah hati. Selama kita di dunia, ya kita harus taat kepada Kristus. Emang hidup di dunia ini enggak mudah. Godaannya banyak, cobaannya juga banyak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memelihara ketaatan itu, kita akan mampu melewati segala godaan, segala cobaan. Amin. Lalu yang ketiga, berdoa dan menjadi saksi Kristus. Jadi upah didapat dari hasil ya. Ada 6 di sini ya. Yang pertama tadi menjadi garam dan terang bagi dunia, hidup taat dan rendah hati. Yang ketiga, berdoa dan menjadi saksi Kristus. Kalau kita mau mendapatkan upah, ya kita harus berdoa, rajin berdoa. Kalau tidak kita bisa mengagendakan waktu ya, jam-jam untuk berdoa. Karena kita kan nggak mungkin selalu harus berdoa ya. Kalau anak-anak Tuhan itu berdoanya dalam roh, lebih sering. Ya mungkin tidak terhitung. Ya entah di jalan, di kantor, dimanapun saja, kita bisa berdoa. Karena Allah itu roh, disembah dalam roh. Tapi kita bisa punya kedisiplinan untuk berdoa. Saat-saat teduh, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita curhat sama Tuhan, itu perlu untuk kita agendakan. Misalkan jam sekian, itu bisa. Yang keempat, mengasihi sesama. Nah ini penting ya. Jadi Allah adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih, berarti kita memiliki karakter Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Mengasihi sesama itu enggak mudah juga.
Kalau ada teman orang yang nyebelin kan susah banget untuk mengasihi. Bisa nggak mengasihi? Ya, bertentangan dengan manusiawi kita, bertentangan. Ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, oh Kristus sudah mati untuk kita. Bahkan bukan cuma untuk orang-orang percaya, tapi untuk orang-orang yang tidak percaya. Dia mati. Masa kita nggak bisa mengasihi mereka yang tidak percaya? Bahkan yang nyebelin. Ya kan? Ketika Yesus tidak disalibkan, dia ditampar, diludahin, dipukul. Luar biasa. Tapi kita baru melihat orang yang nyebelin aja nggak mau mengasihi. Nah, ini perlu kita untuk introspeksi ya. Memang seringkali untuk mengasihi orang, apalagi orang yang nyebelin itu nggak mudah. Tapi kalau kita mau memikirkan bahwa Kristus mati untuk saya, untuk mereka, ya kita juga harus bisa melakukan itu. Mengasihi orang-orang yang tidak percaya. Lanjutnya yang kelima, memberitakan Injil ya. Tadi sudah sempat saya singgung di sini bahwa memberitakan Injil itu dalam konteksnya itu bermacam-macam ya. Ya, enggak harus tiap kita ngelihat orang yang enggak seiman dengan kita lalu kita beritakan Injil, tidak. Yang tadi saya katakan bahwa dimanapun kita berada kita bisa menjadi garam dan terang. Itu juga sudah menginjili. Kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, ajak sharing ke rumah. Saya seringkali seperti itu. Ajak sharing, tanggal 8 nanti juga ada seorang dari seberang akan datang ke rumah. Dia seorang dosen, puji Tuhan, dan dia dilawat Tuhan. Dia katakan, dia sempat telepon ke saya, Pak Ilyas, saya mau ikut Yesus tapi saya masih bingung karena saya nggak tahu Yesus itu siapa. Saya itu rindu sekali ngelihat orang-orang Kristen gitu ya. Ya ini sudah bapak-bapak. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan anak-anaknya juga sekolahnya di sekolah Yayasan Islam. Jadi ini menjadi pergumulan berat bagi dia, namanya Pak Denny, dan saya selalu bergumul mendoakan dia supaya dia terus dikuatkan untuk mencari kebenaran ini. Nah, jadi konteks memberitakan Injil itu macam-macam ya. Kita dekat dengan orang yang tidak percaya, kita bisa sharing. Sharing itu kan nggak harus sharing Alkitab. Tentang cabai naik, sekarang kan cabai naik ya. Bisa juga itu kita buat bahan ya untuk sharing. Terus tentang apa? Kalau dulu zaman COVID, tentang COVID, kita bisa sharing itu. Lama-lama kan nanti banyak orang yang mati karena COVID katanya ya. Nah, akhirnya terjadilah di situ sharing. Kalau matinya kemana gitu ya. Jadi itu bisa masuk ke situ. Jadi memberitakan Injil itu konteksnya macam-macam. Yang keenam, siap menerima konsekuensi apapun. Ya. Jadi mengikut Yesus tidak mudah. Ya. Salib kita, salib Kristus, kalau kita lihat salib Kristus bagaimana dia memikul salib 3 km ya sampai ke puncak Golgota. Salib kita, masalah kita, persoalan kita juga banyak. Nah, itu adalah yang perlu untuk kita pikul. Jadi konsekuensi untuk mengikut Kristus bukan hanya memikul salib, bukan hanya memikul persoalan kita, tapi pertentangan dari keluarga. Itu pertentangan dari keluarga, kita diancam, ya, bahkan mengalami penganiayaan, ya. Itu juga konsekuensi yang harus kita hadapi, yang harus kita terima, harga yang harus kita bayar mengikut Kristus. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita mau sungguh-sungguh mengikut Dia, walaupun penderitaan apapun, persoalan apapun yang kita pikul, tetap kuat di dalam Kristus. Amin. Matius 19 ayat ke-29. Yang ke-29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, akan menerima 100 kali lipat. Tadi sempat saya singgung ya. Jadi nggak usah khawatir, kehilangan apapun di dunia ini nggak usah khawatir. Matius 19 ayat 30 yang ke-30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir dan akan menjadi yang terdahulu. Ini kadang banyak disalah artikan ya. Katanya kalau orang Kristen sudah lama nanti akan jadi yang terakhir, yang baru datang menjadi terdahulu. Bukan. Ini berbicara tentang sesudah kematian, ya, masa depan, eskatologi, ya, mengandung makna bahwa orang yang ketika di dunia itu hebat,
kaya, sombong. Nanti ketika dia mati di hari kebangkitannya, itulah yang disebut dia akan menjadi orang yang terakhir. Jadi kita jangan mengartikan sesuatu secara teks, tapi mari kita pahami ya, kita sungguh-sungguh pahami. Jadi itu adalah gambaran bahwa orang-orang yang di dunia ini sombong, congkak, kaya, punya kedudukan, jabatan, sehingga memandang orang-orang yang rendah itu, orang-orang yang kecil itu dengan sebelah mata. Nah, itu yang disebut. Lalu ayat ini juga berarti bahwa orang yang hidup untuk hal-hal yang tidak penting seperti kekayaan. Nah, itu orang yang menjadi orang terdahulu adalah orang yang ketika dia hidup di dunia, dia hidup dengan apa adanya. Cukup, ya, dengan cukup. Nggak boleh korupsi, nggak boleh ngoyo, ya. Cukup, nggak apa-apa, cukup. Kalau orang cukup di dalam Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Pasti cukupkan, ya. Jadi itu adalah orang yang tidak gila dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kekayaan, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi orang yang terakhir, tapi menjadi orang yang terdahulu masuk dalam kerajaan surga. Kalau yang terakhir itu dihakimi biasanya. Makanya kita duduk di atas tahta 12 Israel, kita ikut bersama Tuhan Yesus menghakimi orang-orang yang dulu satu gereja dengan saya tapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan itu yang akan diadili. Nah, orang-orang yang terdahulu itu tadi yang saya katakan adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini cuma satu kali, ya. Kalau kitab Amsal itu mengatakan bahwa hidup kita itu seperti apa ya? Seperti bunga ya. Ya kan? Bunga yang mekar terus layu lisut mati. Ya. Hanya hitungan jam. Kalau kita hitungan tahun umur kita sampai seberapa? Jarang orang umurnya 100 tahun ya, Pak Jonas. 70 ya. 70 itu udah luar biasa ya. Jadi kita harus semangat di dalam Tuhan. Jangan mikirin umur ya. Musa aja diutus Tuhan umur 80 tahun. Dia berjalan dari Mesir sampai tanah Kanaan, walaupun nggak masuk tanah Kanaan ya, 120 tahun diakhiri oleh Tuhan. Jadi kalau kita hidup jangan melihat umur, tapi melihat Musa. Wah, Musa baru 80 tahun diutus Tuhan. Saya baru 60 tahun udah malas, udah lemah gitu ya. Jangan ya. Jadi mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Menjadi garam, menjadi terang. Hidup berdampak, berbuah. Itu yang penting. Kalau kita mengikut Kristus tidak pernah berbuah, tidak pernah berdampak, berarti perlu dipertanyakan. Hati kita melekat pada Kristus atau tidak. Amin.